Oke, selamat pagi semuanya. Di pagi hari ini kita akan bahas mengenai yang namanya budaya organisasi dan perubahan organisasi. Ini merupakan materi pertemuan 14, di mana di materi pertemuan 14 ini kita akan membahas dua materi, satu budaya organisasi, yang kedua adalah tentang kepemimpinan. Jadi nanti silakan disimak dua video ini. Kemudian selain itu, kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti silakan ditanyakan. Kemudian juga kalau kurang jelas juga nanti bisa ditanyakan di Zoom meeting. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan si budaya organisasi ini, gitu ya. Budaya organisasi ini kita akan bagi menjadi apa itu organisasi, apa itu budaya, dan apa itu yang disebut dengan budaya organisasi. Oke, yang pertama adalah kita bahas organisasi. Nah, organisasi ini sebetulnya bahasa sederhananya adalah merupakan wadah atau sarana dari sekelompok orang. Jadi kalau misalnya di awal semester kita berbicara tentang yang namanya kelompok, nah di pertengahan semester ini kita akan bahas tentang si organisasi. Jadi sebetulnya organisasi itu terdiri dari kelompok-kelompok disatukan dalam satu wadah yang besar. Biasanya bisa perusahaan, lembaga, yayasan, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai untuk mencapai kerjasama dan tujuan-tujuan yang agar terjadi sesuatu hal yang sangat efektif ke depannya. Efektif ini dalam hal apa? Contohlah misalnya satu divisi kehumasan, kemudian ada satu divisi marketing. Nah, divisi kehumasan dan marketing ini maka otomatis bisa menjadi satu kesatuan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasinya apa? Tujuan organisasinya adalah meningkatkan penjualan yang ada di perusahaan. Jadi kalau misalnya organisasi itu dia pasti akan terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki tujuan. Nah, masuk ke dalam organisasi sebagai wadah, maka itu akan menjadi goals yang besar yang yang ingin dicapai oleh si perusahaan tersebut, kayak gitu. Nah, kalau budaya ini apa? Budaya adalah salah satu dasar dari asumsi untuk mempelajari dan memecahkan satu masalah. Jadi sebetulnya budaya ini tuh lebih kepada etos kerja, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang nanti tuh pada akhirnya akan diwariskan dan diajarkan oleh orang-orang terdahulu kepada orang-orang yang baru gitu ya. Nah, kenapa ini dilakukan adalah untuk memiliki satu value atau memiliki satu pandangan yang sama. Nah, contoh misalnya kayak gini, dulu sebelumnya kalian di SMA kalian tuh beda-beda budayanya gitu ya. Ada yang sekolahnya waktu SMA tuh bener-bener sangat disiplin, ada yang waktu dulu SMA-nya tuh bener-bener slow banget gitu ya. Nah, tapi ketika masuk ke dalam sebuah organisasi yang bernama universitas, kalian dituntut untuk hal-hal yang mungkin berbeda. Kalau zaman SMA, kita wajib menggunakan seragam yang sama, tapi kalau misalnya pada saat masuk ke dunia universitas, kalian dibebaskan menggunakan pakaian apapun sesuka kalian selama itu sopan gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagian dari budaya. Karena kenapa? Ini diwariskan, kemudian turun-menurun untuk mencapai satu pemikiran yang dapat yang bisa menjadi value bersama dalam satu organisasi tersebut. Gitu. Value itu apa? Nilai gitu ya. Nilai, oh ternyata kalau di kampus tuh bebas ya pakai bajunya gitu, beda kayak zaman sekolah. Tapi ada juga kampus-kampus yang memang pakai seragam. Biasanya dia kampus-kampus yang punya ikatan dinas gitu. Nah, kalau di sini dikatakan terus apa dong Bu yang disebut dengan si budaya organisasi? Jadi kalau menurut Peter Robbins dikatakan organization behavior ini merupakan adalah satu jenis persepsi sebetulnya. Persepsi yang dibentuk oleh anggota organisasi tersebut untuk membedakan dengan organisasi lainnya. Mungkin bahasa sederhananya adalah aturan main ya. Kayak yang tadi Ibu sampaikan, kalau misalnya aturan main kalian
di kelas ibu misalnya itu akan berbeda dengan aturan main yang ada di kelas-kelas yang lain. Nah, itu merupakan satu budaya organisasi gitu ya. Kenapa disebut budaya organisasi? Ya karena ibu ngajarnya nggak satu kelas gitu, di beberapa kelas. Nah, beberapa kelas ini pasti memiliki aturan-aturan yang berbeda. Ada kelas yang memang gampang banget diatur mahasiswanya, ada kelas yang susah banget diatur mahasiswanya. Nah, ini masuk ke dalam jenis yang namanya budaya organisasi itu sendiri. Jadi, setiap organisasi, setiap kelompok itu pasti memiliki aturannya masing-masing. Nah, masalahnya apakah kita sanggup untuk mengikuti aturan-aturan itu atau justru kita memilih untuk melanggar aturan-aturan itu. Makanya selalu ada pepatah yang mengatakan aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, ini adalah konsep pemikiran yang salah gitu ya. Semakin banyak pelanggaran dalam sebuah organisasi, semakin banyak aturan-aturan yang dilanggar, maka kesuksesan organisasi itu minim gitu ya. Jadi sulit untuk mendapatkan kualitas terbaik dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian di sini Shanks mengatakan bahwa budaya organisasi ini adalah pola dasar atau pola dari asumsi yang diciptakan, ditemukan oleh kelompok tertentu. Nah, kenapa budaya organisasi ini merupakan pola dari asumsi dasar? Ya karena balik lagi gitu ya, kita nih punya satu kebiasaan, punya satu habit ya, atau misalnya bahasa keren atau bahasa ilmiah itu disebutnya etos kerja gitu ya. Kita punya etos kerjanya ini sudah kita ikuti dari awal gitu ya. Nah, itu merupakan satu budaya. Makanya kan kenapa ada yang namanya budaya ospek. Budaya ospek itu kan sebetulnya bukan dari kampus, tapi zaman dahulu itu ada yang mengusulkan masa orientasi harus seperti ini, seperti ini. Sehingga junior-junior di bawahnya itu akan mengikuti. Nah, itu yang disebut dengan apa ya? Budaya organisasi. Budaya adalah satu kebiasaan yang diajarkan dan terintegrasi dan terinternalisasi oleh pihak internal dan pihak stakeholder eksternal. Kenapa? Ya untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Harapannya seperti itu. Itu yang maksud budaya organisasi menurut Sains. Nah, beda lagi nih kalau menurut Gerald Greenberg, dia mengatakan bahwa sebetulnya budaya organisasi ini adalah pemahaman kerangka yang bersikap nilai, norma, perilaku, harapan yang dirasakan bersama oleh anggota organisasi. Jadi anggota organisasi ini akan memiliki satu pemahaman yang sama. Contoh, misalnya ketika kalian masuk hima, ketika kalian masuk senat, ketika kalian masuk UKM gitu ya, yang ada di kampus, maka otomatis kalian akan memiliki budaya yang sama. Ini yang paling sederhana banget sering terjadi adalah misalnya nih nanti ketika kalian sudah masuk apa ya, sudah masuk penjurusan gitu ya, ada fokus di jurnalistik dan fokus di hubungan masyarakat, maka otomatis itu akan berbeda. Wah, kalau misalnya ternyata budayanya orang-orang jurnalistik seperti ini ya gayanya. Oh, ternyata budaya orang-orang humas itu seperti ini ya gayanya. Nah, jadi Gerard Greenberg ini lebih berfokus seperti itu, lebih berfokus bagaimana perilaku kita terbentuk berdasarkan lingkungan yang kita adaptasi. Lingkungan apa yang diadaptasi? Ya lingkungan organisasi yang ada gitu. Kalau misalnya kalian masuk di humas ya, maka otomatis kalian akan mengadaptasi pola perilaku yang ada di kehumasan. Begitupun ketika nanti suatu saat kalian akan memilih menjadi jurnalis atau jurnalistik, maka otomatis pola perilakunya pun akan berbeda. Gaya berpakaian dan lain sebagainya pun juga akan berbeda. Nah, kemudian ada yang disebut dengan karakteristik budaya. Nah, karakteristik budaya organisasi ini ada beberapa. Satu, budaya organisasi ini bisa terbentuk kalau di dalamnya ada orang yang berinisiatif. Bu, terus gimana dong kalau misalnya saya berada dalam satu kelompok, tapi orang-orang itu nggak pernah inisiatif sama sekali. Batu banget, Bu, kalau misalnya dikasih tahu gitu ya. Udah selain batu juga nggak pernah ada kontribusinya sama sekali. Itu masih bisa disebut dengan budaya nggak? Bisa. Jika hampir 60% orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang pasif, maka otomatis budayanya memang seperti itu.
Tapi kalau misalnya, ternyata di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki ide, gagasan, dan lain sebagainya, itu disebut dengan inisiatif perseorangan, di dalamnya ada juga, disebut dengan budaya organisasi. Sehingga orang tuh akan mikir, "Wah, keren ya, orang ini hebat ya, dia selalu jadi juara pertama," atau misalnya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua juga, ternyata dalam karakteristik budaya organisasi ini terdapat yang namanya toleransi dan resiko. Semakin besar kelompok, maka semakin besar juga pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya. Pemikiran-pemikiran itu rata-rata mayoritas ingin diaktualisasikan atau ingin disampaikan. Makanya kenapa makin besar kelompok, makin besar juga konfliknya. Tapi kita diajarkan bagaimana untuk bisa bertoleransi satu sama lain di dalamnya, kayak gitu. Itu yang disebut dengan, toleransi atau, resiko. Nah, terus ada juga disebut dengan direction, orang-orang yang, dalam sebuah organisasi biasanya budaya organisasi itu akan sesuai dengan direction yang, dianjurkan. Misal nih seperti ini ya, eee satu, direction itu misalnya contohnya seperti, "Oke, kalau hari Senin bajunya merah putih, hari Selasa, bajunya ungu," misalnya ya, terus rambut harus rapi. Itu adalah, pengarahan atau direction. Kenapa? Biasanya karena, di organisasi ini banyak orangnya, maka otomatis mereka perlu adanya yang namanya, pengarahan-pengarahan di dalamnya. Supaya apa? Supaya terjadi yang namanya keseragaman. Keseragaman itu penting untuk, sebuah organisasi, agar dianggap, apa ya, agar dianggap bahwa organisasi itu memiliki kompeten gitu ya, mampu gitu ya, itu yang disebut dengan si pengarahan ini. Terus ada integrasi di dalamnya. Nah, integrasi ini tuh lebih kepada mungkin apa ya, mmm, integrasi itu lebih kepada, termasuk ke dalam loyalitas, kejujuran orang-orang yang ada di dalamnya. Makanya kan kenapa pernah nih Ibu lihat di media sosial sama di berita bahwa, eee, integritasnya satpam-satpam, bank BCA itu jauh lebih bagus daripada, bank-bank lainnya. Disapa, kemudian diantar dan lain sebagainya, ditanya dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan satu integritas. Nah, sama nih ketika misalnya kalian berkunjung ke salah satu kampus lain, maka kalian akan melihat hal-hal yang berbeda. Contohnya kalau misalnya kalian nih main ke MHI gitu ya, Universitas Pariwisata. Mereka tuh berseragam dan selalu menyapa, selalu menyapa, orang-orang yang ada di sana dengan, "Selamat pagi Ibu, selamat pagi Mbak." Seperti itu tuh, kenal nggak kenal dilakukan seperti itu. Beda dengan di Unikom gitu ya. Kalau di Unikom rata-rata kalau misalnya ketemu sama sama dosen tuh pada lari atau pura-pura nggak ngelihat. Nah, itu bedanya. Itu merupakan salah satu budaya sebetulnya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan dukungan manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan dukungan manajemen? Nah, dukungan manajemen itu adalah lebih kepada dukungan di mana, seseorang atau bukan seseorang. Dukungan manajemen tuh gini, misal nih ada orang-orang yang memiliki, kompetensi yang mampu, yang baik gitu ya dalam bekerja. Nah, apa nih yang diberikan dukungan oleh, pihak perusahaannya? Biasanya satu, dinaikin gaji sama jabatan. Dua, misalnya disekolahin lagi. Nah, itu adalah dukungan manajemen. "Oh, saya mau kerja di Unikom deh, soalnya kenapa? Kalau kerja di Unikom, kalau saya bagus kinerjanya nanti saya bisa disekolahin." Nah, itu merupakan salah satu dukungan manajemen, itu budaya. Ada juga yang, nggak pernah menyekolahkan, eee, karyawannya, kalau dia bagus performansinya, tapi biasanya dia akan, diberikan, kenaikan jabatan atau hadiah rumah, umroh, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan dukungan manajemen. Nah, kemudian, dalam karakteristik budaya organisasi juga ada yang disebut dengan yang namanya, ada juga yang disebut, namanya pengendalian atau kontrol. Nah, kontrol ini tuh seperti apa? Kontrol ini tuh seperti misalnya aturan-aturan yang ada. Jadi kalau misalnya kalian nanti kerja di sebuah perusahaan, maka itu ada aturan-aturan misalnya kalian kena SP1. SP1 tuh surat peringatan ya, surat peringatan 1, 2, 3 sampai dipecat. Atau di organisasi itu ditegur,
dan lain sebagainya, dipanggil ke ketua jurusan. Nah, itu merupakan satu pengendalian agar anggota-anggota yang ada di dalam organisasi tersebut tidak melenceng, agar organisasi-organisasi tersebut juga tidak melanggar aturan-aturan dan tetap sesuai dengan value atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan bukti diri. Nah, apa nih yang disebut dengan bukti diri? Bukti diri adalah bagaimana kita menunjukkan integritas kita kepada perusahaan gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Biasanya dengan meningkatkan prestasi gitu ya, meningkatkan kinerja. Nah, ini yang disebut dengan bukti diri. Nah, bukti diri ini adalah wah, semakin banyak semakin banyak karyawan-karyawan atau anggota-anggota yang berkualitas, maka itu membuktikan bahwa perusahaannya juga makin bagus gitu ya, atau organisasinya juga makin bagus ya. Nah, terus ada juga sistem imbalan. Sistem imbalan adalah tadi reward gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya sih kalau misalnya kalian kerja di bidang pemasaran, itu pasti ada yang namanya sistem imbalan atau reward system. Jadi kalau misalnya kamu mencapai target A, kamu akan dapat nilai apa? Kamu akan dapat apa? Sama ya kayak di mata kuliah Ibu itu menggunakan sistem reward gitu. Jadi kalau misalnya kalian bagus ya kalian akan dapat nilai bagus. Kalau misalnya kinerja kalian atau belajar kalian jelek ya kalian nggak akan dapat nilai bagus. Nah, sistem imbalan ini pasti berlaku di setiap organisasi ataupun di berbagai di berbagai perusahaan biasanya. Ada juga yang disebut dengan toleransi konflik. Apa sih yang disebut dengan toleransi konflik? Toleransi konflik adalah kita bisa mentolerasi nih kira-kira konflik apa aja yang boleh dan tidak boleh ada dalam sebuah perusahaan. Kalau misalnya tidak boleh ada di perusahaan, biasanya itu akan dikeluarkan orang-orangnya, atau misalnya diperbolehkan ada konflik itu nanti diselesaikan dengan sistem kekeluargaan. Jadi beda-beda gitu ya karakteristik yang ada dalam perusahaan tersebut. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada model budaya organisasi dalam 3 lapisan. Nah, kalau ini kita pandang menurut Edgar Sains ya. Dalam Edgar Sains mengatakan bahwa ada 3 aspek nih, ada 3 lapisan gitu ya. Pertama, artefak gitu ya. Artefak ini Sains mengatakan bahwa artefak merupakan penanda permukaan budaya di setiap organisasi. Ya, penanda permukaan budaya di setiap organisasi. Bagian budaya yang terlihat dan dapat dilihat dari pengunjung atau orang luar. Nah, ini artefak tuh biasanya bisa kelihatan nih sama orang-orang di luar. Biasanya artefak fisik tuh gimana ruangan kantornya, apa aja penghargaan yang diraih, kemudian tempatnya di mana nih kantor perusahaan nih atau organisasinya. Nah, kemudian juga tutur bahasa orang-orangnya gitu ya, seperti apa gaya bicara, kemudian juga visi, misi, moto. Nah, itu seperti itu. Terus juga ada story-story, teknologi dan tradisi yang dilakukan di dalamnya. Jadi artefak tuh benar-benar sesuatu yang sangat terlihat banget deh sama kita. Contoh nih, kalau misalnya kalian pertama kali masuk ke Unicom kan satu lihat gedungnya, ada liftnya, ada robotnya, kemudian juga kelas-kelasnya bagus, terus kayak gitu juga dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan artefak gitu, termasuk dengan ketemu dosen atau misalnya pegawai kampusnya. Meskipun ya kalian belum ikut kelas, tapi nggak apa-apa gitu. Nah, maksudnya kelas offline maksud Ibu. Ada yang disebut dengan exposure value atau biasa disebut dengan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini berada pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Nilai-nilai ini berada pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan biasanya nilai-nilai tersebut mencerminkan pendapat bersama. Biasanya ini mencerminkan pendapat bersama para anggota tentang bagaimana hal-hal yang seharusnya terjadi.
Jadi, seperti bagaimana cara kita memberikan pendapat, bagaimana pendapat itu dihargai, kemudian juga selain itu bagaimana, nilai-nilai tersebut bisa diakui bersama. Nilai-nilai ini, bisa nggak sih, Bu, seperti aturan, tujuan, visi misi itu bisa. Jadi setiap perusahaan pasti dia punya nilainya masing-masing yang harus dianut gitu ya. Ada yang prinsipnya integritas ya, berarti orang-orang di dalamnya harus memiliki integritas gitu. Nah, yang ketiga itu ada disebut dengan basic assumption, atau, asumsi dasar. Jadi asumsi dasar ini adalah semacam kepercayaan yang diterima begitu saja. Jadi ini adalah, kepercayaan yang diterima begitu saja sebagai fakta sehingga tidak pernah ditentang. Nah, biasanya ada jenis 6 asumsi nih, di dalamnya gitu ya. Asumsi yang di dalamnya itu apa aja, misalnya masalah fisik dan sosial. Tadi tuh fisik dan sosial tuh kayak ruangan dan lain sebagainya, terus kalau sosial tuh kayak, apa ya, kayak jabatannya. Nah, itu disebut dengan, asumsi mengenai fisik dan sosial. Yang kedua adalah pentingnya waktu. Ada juga orang-orang yang sangat strict dengan waktu, misalnya kayak Ibu gitu, di kelas Ibu kan sangat strict banget ya waktu. Nah, itu adalah merupakan asumsi dasar. Ada orang-orang yang, "Ya udahlah santai mau telat 1 jam, 2 jam juga nggak jadi masalah." Itu adalah asumsi tentang waktu. Terus ada juga asumsi mengenai ruang gitu. Jadi kalau ruang itu ada, ruang ini bukan hanya ruang secara benar-benar ruang ya, tapi, ruang ini asumsi dasar ruang ini tuh lebih kepada batasan-batasan atau boundaries antara satu divisi dengan divisi lain, satu kelompok dengan satu kelompok, satu individu dengan individu. Batasan-batasan ini digunakan untuk supaya nanti meminimalisir yang namanya konflik, kayak gitu. Terus ada juga asumsi tentang intrinsik gitu ya, intrinsik itu lebih kepada, ini, asumsi tentang sifat manusia. Jadi kalau misalnya kita pernah ketemu sama orang yang super nyebelin banget, kita tuh kalau misalnya nggak sengaja ketemu orang yang mirip seperti itu, pasti kita akan menganggap bahwa orang itu juga sama-sama nyebelin gitu, padahal belum tentu ya. Ini yang paling berbahaya, hati-hati ya. Nah, terus ada juga tentang asumsi hubungan organisasi dengan sekitarnya, maksudnya itu dengan stakeholder internal, stakeholder eksternal. Jadi gimana nih, apa, orang-orang yang ada di organisasi tersebut itu dapat mampu untuk, menjalin hubungan yang cukup baik antara stakeholder internal maupun stakeholder eksternalnya. Nah, yang terakhir itu adalah tentang cara berhubungan satu sama lain. Nah, cara berhubungan satu sama lain ini adalah cara bagaimana kita berkomunikasi dengan satu individu, satu kelompok, satu divisi, atau dalam satu organisasi. Jadi jangan sampai mentang-mentang nih bosnya atau misalnya ketuanya itu adalah kakak kalian atau misalnya saudara kalian atau ayah kalian, kalian menganggap ya biasa aja gitu, cuek gitu. Atau misalnya apa ya, nggak mmm, nggak terlalu aware atau misalnya, ya udahlah itu kan punya kan ayah saya bosnya. Nah, itu yang nggak boleh. Itu akan merusak, tatanan value atau akan merusak exposure value yang ada di organisasi tersebut. Jadi harus dipisahkan mana kebutuhan secara personal, pribadi, mana kebutuhan secara organisasi. Next, ada yang disebut dengan perubahan organisasi. Nah, perubahan organisasi ini tuh seperti apa? Perubahan organisasi ini artinya di dalam suatu organisasi budaya harus dapat berubah, bisa dinamis dan harus sangat dinamis gitu. Dinamis itu artinya berubah-ubah. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, perkembangan zaman kan kian berkembang, maka perubahan organisasi juga perlu dilakukan. Nggak mungkin kita terus-terusan konservatif di era yang modern. Jadi kalau misalnya modern ya mau nggak mau kita harus ikut modernisasi itu gitu. Tapi tidak menghilangkan value-value yang ada di perusahaannya. Nah, ini disebut alasan-alasan kenapa budaya organisasi harus berubah. Satu, perubahan budaya mutlak untuk dilakukan. Kenapa mutlak dilakukan? Karena harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kenapa mutlak dilakukan? Karena harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua,
Dengan adanya perubahan budaya organisasi, maka secara tidak langsung kita membawa sesuatu yang baru, new things gitu. New things ini adalah sesuatu hal yang perlu dipelajari oleh orang-orang supaya dia bisa growth, tumbuh gitu ya. Kenapa harus tumbuh? Karena ketika kita berada dalam organisasi, bukan hanya tumbuh secara organisasi saja, tapi para anggotanya juga harus tumbuh secara personality. Itu yang paling penting. Nah, yang terakhir, perubahan dalam budaya organisasi adalah memberikan harapan. Harapan apa? Beda-beda ya. Satu, harapan naik gaji. Dua, misalnya harapan naik jabatan. Tiga, harapan aturan baru, dan lain sebagainya. Jadi, dengan adanya perubahan justru menimbulkan mimpi-mimpi baru, harapan-harapan baru, dan cita-cita baru untuk menjadi lebih baik. Kayak gitu. Nah, di sini ada yang disebut dengan pelanggan budaya organisasi. Apa aja sih pelanggengan ya? Sorry, bukan pelanggan. Jadi pelanggengan. Apa? Pelanggengan itu melancarkan budaya organisasi. Apa aja nih yang harus dilakukan? Satu, yang paling penting dalam sebuah organisasi supaya organisasinya lancar, bagus, dan lain sebagainya, maka tentukan pemimpin atau memilih pimpinan itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai yang ada dalam organisasinya. Jadi kalau milih pemimpin dalam sebuah organisasi nggak boleh asal milih. Jadi benar-benar sesuai dengan kemampuan kita, gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang kedua adalah harus terjadi pengawasan oleh petinggi organisasi. Nah, kenapa nih adanya pengawasan? Nah, pengawasan ini adalah untuk melihat masing-masing dari kinerjanya. Jangan sampai justru kinerjanya apa ya? Jangan sampai justru apa ya? Apa ya? Jangan sampai kinerjanya itu justru jadi jelek gitu ya, karena tidak terjadi pengawasan. Dengan makin diawasi, maka otomatis kinerjanya akan jadi bagus gitu. Nah, kemudian pengawasan manajer setiap hari dalam organisasi itu juga harus ada apa ya? Ada value-nya, kemudian juga penegakan kedisiplinan melalui pengawasan, kemudian juga pendekatan karyawan. Jadi hati-hati ketika kalian nanti berada dalam satu posisi sebagai atasan, kalian tidak boleh semena-mena sebagai atasan, tapi bagaimana kalian tetap memanusiakan manusia, kemudian juga bagaimana kalian tetap bisa mengayomi dan lain sebagainya. Dengan demikian, para anggota atau para karyawan yang ada di organisasi tersebut akan merasa nyaman dan aman untuk bekerja. Jadi nanti kualitas kerjanya akan bagus gitu. Tapi kalau justru dituntutnya dengan apa ya? Kita menuntut pekerjaan bagus, tapi kita tidak men-treatment orang-orang tersebut untuk jadi bagus. Pendekatan kita tuh nggak bagus ke mereka. Nah, itu otomatis akan jelek gitu hasilnya. Terus adanya evaluasi tiap hari untuk kinerja, kemudian diterapkannya budaya dan tata cara pakaian seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, dan juga harus ada yang lakukan rekrutmen setiap saat itu. Kenapa sih rekrutmen ini penting? Supaya kita mendapat knowledge atau pengetahuan atau wawasan yang baru terusan gitu ya. Jadi makanya kenapa banyak banget kalau perusahaan ngerekrut fresh graduate. Selain dibayar murah fresh graduate, mereka biasanya punya ide-ide dan gagasan yang bagus juga seperti itu. Nah, aduh ini tulisannya agak ini ya, karena ini diambil dari Prezi, punya ibu. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, next, kita di sini disebutkan menciptakan nilai budaya organisasi. Nah, menciptakan nilai budaya organisasi positif itu seperti apa? Jadi, supaya organisasi ini tetap memiliki nilai yang positif, maka perlu dilakukan beberapa hal. Satu, membangun kekuatan karyawan. Kekuatan karyawan itu seperti apa? Karyawannya diberikan pelatihan, karyawannya juga diberikan fasilitas yang mencukupi dan lain sebagainya, sehingga otomatis karyawannya juga merasa dipedulikan oleh si perusahaannya gitu ya. Terus memberikan hadiah lebih dari menghukum. Jadi jangan dikit-dikit potong gaji, tapi nggak pernah kalau misalnya dia kinerjanya bagus dikasih hadiah, atau misalnya dinaikin gaji dikasih bonus. Nah, itu jangan sampai. Kalau misalnya hanya dikasih hukuman-hukuman terus, maka otomatis kinerjanya karyawan itu akan merosot karena dan itu akan menjadi hal negatif yang terjadi dalam organisasi tersebut. Jadi harus seimbang antara reward and punishment-nya.
Kemudian menekankan organisasi vitalitas dan pertumbuhannya. Jadi harus dicek banget gitu ya, kira-kira dalam sebuah organisasi apa nih yang perlu ditingkatkan, apa nih harus perlu dikurangi. Oh, saya rasa perlu ditingkatkan karena memiliki kualitas bla bla bla. Oh, kayaknya harus diturunkan karena A B C D. Jadi menekankan organisasi untuk vitalitas dan pertumbuhan. Jadi dicek dulu gitu ya, jangan memaksakan kita pengennya goalnya selangit, ternyata SDM-nya kurang, tidak bisa memenuhi itu, maka harus dikurangi kayak gitu. Nah, batasan budaya yang positif. Jadi hati-hati kita alih-alih pengen membuat budaya organisasi yang positif, tapi justru malah membuat apa ya, terlalu positif sehingga orang jadi males kinerjanya. Jadi harus balance gitu. Jadi apa ya, budaya yang positifnya tuh harus sama dengan budaya yang standar, bukan budaya negatif tapi budaya yang standar gitu ya. Mungkin budaya standar itu tuh akan dianggap jelek buat sebagian orang, tapi budaya standar ini adalah pakem supaya orang-orang tidak melenceng. Biasanya ada dalam sebuah aturan. Oke, apa sih yang disebut spiritualitas dari budaya organisasi? Nah, spiritualitas ini adalah sebenarnya bagaimana cara kita mengekspresikan keinginan diri untuk mencari makna dan tujuan hidup gitu. Jadi biasanya orang-orang tuh ada yang bertahan bertahun-tahun lamanya tinggal di perusahaan karena menganggap ya saya di sini. Ada orang yang mungkin baru 1 tahun kerja atau mungkin beberapa bulan kerja dia udah resign gitu ya. Kenapa ya? Karena dia tidak ada ruhnya di perusahaan itu atau tidak ada ruhnya di organisasi tersebut. Makanya kalau misalnya kalian lihat di teman-teman organisasi, ada orang yang di organisasinya tuh semangat banget ngerjain apa-apa tuh. Ada orang-orang yang cuma nebeng nama aja gitu ya. Nah, itu disebut dengan emang spiritualitasnya jelek gitu dan rendah. Nah, terus apa aja nih alasan-alasan meningkatnya perhatian spiritualitas? Satu, sebagai penyeimbang tekanan dan stres. Jadi, semakin kita mencintai pekerjaan kita, maka otomatis tekanan stresnya juga akan makin rendah. Semakin kita nggak suka, semakin kita banyak ngeluh, semakin kita banyak ngomel-ngomel, maka otomatis juga tingkat stresnya akan makin tinggi gitu ya. Nah, terus selain itu ingat generasi ini akan terus menua, jadi makanya kenapa dalam organisasi, dalam sebuah perusahaan perlu adanya orang-orang baru, orang-orang muda untuk bisa menggerakkan si perusahaan atau organisasi tersebut. Terus agama bagi sebagian orang mungkin dianggap penting, karena apalagi di Indonesia mayoritas Muslim, maka otomatis value keagamaannya juga cukup tinggi. Biasanya itu akan mempertimbangkan gitu ya, alasan kita bertahan dalam sebuah organisasi atau tidak. Terus yang paling penting juga ada fakta bahwa sebetulnya tempat kerja ini bisa menjadi kuantitas utama bagi manusia. Nah, kuantitas ini apa? Kuantitas kan seberapa banyak ya. Jadi lebih kepada bagaimana nih dengan adanya tempat kerja ini bisa membuat kita menjadi kuantitas kerja yang bagus. Misalnya kuantitas kerja itu kerjaan nambah, gaji nambah, jabatan naik. Nah, itu disebut dengan kuantitas pekerjaan. Karena itu kan biasanya yang dicari dalam sebuah karya atau dalam sebuah organisasi. Kemudian juga menggunakan nilai kehidupan pribadi dengan kehidupan luar gitu. Jadi ini yang paling penting. Ketika kita dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan atau kita bekerja, jangan pernah mencampur adukan ya, jangan pernah mencampur adukan antara kebutuhan pribadi, emosi pribadi, masalah pribadi dengan kebutuhan organisasi. Biasanya kalau kita belum bisa mengontrol emosi dengan cukup baik, kita tuh pasti akan mencampur adukan itu gitu. Jadi karena kita benci nih sama satu orang, kita jadi males aja gitu datang rapat gitu. Atau kita jadi setengah-setengah aja gitu ngerjainnya. Karena kenapa? Ya males gitu. Karena ada orang itu nyebelin. Aku kan musuhan sama dia. Wah, jadi panjang gitu ya. Itu hati-hati. Terus upaya untuk memanfaatkan sepenuhnya prestasi dalam bekerja. Semakin kita bisa meningkatkan prestasi kerja, maka semakin bagus juga kepada pihak organisasi, semakin bagus kepada pihak organisasi, maka otomatis juga akan menghasilkan budaya organisasi yang positif. Nah, di slide terakhir ini ada beberapa karakteristik budaya dalam organisasi spiritual. Yang pertama, harus punya
tujuan yang jelas. Jadi ketika kalian bekerja atau kalian berada dalam sebuah organisasi, jangan cuma karena ikut-ikutan temennya, tapi karena kalian punya tujuan yang jelas. Kalian tuh ngapain masuk organisasi itu, untuk dapat apa gitu ya. Atau untuk mengisi kekosongan aja, ini harus penting banget. Perhatikan tujuannya. Fokus pada pengembangannya. Oke, saya ikut organisasi ini karena saya pengen punya kemampuan leadership, karena saya pengen punya kemampuan manajemen misalnya. Nah, itu yang harus kalian punya gitu. Jadi balik lagi, jangan sampai asal-asalan ikut. Kemudian ketika kita dalam sebuah organisasi, kita harus membentuk yang namanya kita percaya dan kita terbuka sama orang. Jadi jangan sampai dikit-dikit bawaannya curiga, dikit-dikit bawaannya nggak suka, dan lain sebagainya. Wah, kalau misalnya seperti itu, maka kamu bisa jadi toksik nanti di organisasi tersebut. Jadi pastikan bahwa semangat yang positif, sehingga orang-orang pun jadi ikut positif ketika berada dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, terus ada juga yang disebut dengan pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan itu adalah bagaimana nih SDM itu yang ada di organisasi semuanya bisa dimaksimalkan. Jangan sampai ada orang yang kayak gini. Ketika berada dalam satu organisasi, dia aja, yang lainnya nggak diminta pertolongan, atau misalnya nggak diberikan pekerjaan, atau tidak diberikan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Kan itu yang salah. Kebanyakan di organisasi itu seperti itu. Kita selalu fokus terhadap mengembangkan orang-orang yang memang udah bagus. Tapi kita selalu melupakan orang-orang yang dia tuh masuk ke situ benar-benar, tapi memang butuh waktu yang lama untuk bekerja misalnya. Atau biasanya dia butuh waktu yang lama untuk memahami satu konsep. Nah, ini yang sering banget terlupakan. Jadi makanya kenapa orang-orang yang ini biasanya akan jadi malas, mundur aja dari organisasinya. Kenapa? Karena tidak nyaman. Organisasinya hanya fokus terhadap orang-orang yang memang sudah berhasil, dan itu makin dikembangkan. Justru yang tidak berhasil inilah yang harus dibantu. Terakhir, ada toleransi terhadap ekspresi karyawan. Jadi hati-hati ketika kita nanti berada dalam sebuah organisasi atau dalam perusahaan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang berbeda ini memiliki value, karakter, kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai terjadi yang namanya premature judgment. Premature judgment adalah kita menuduh, atau misalnya kita udah nuding sesuatu sebelum kita tahu kebenarannya. Jadi dalam sebuah organisasi jangan bilang, iya tuh dia salah, soalnya dia ketuanya bla 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 bla. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi dengarkan dulu, simak dulu, diskusikan, baru putuskan. Gitu. Jadi jangan terlalu mengabaikan perasaan orang lain. Seperti itu, materi pertemuan 14 ini sudah selesai. Ibu mau menyampaikan kalau misalnya materi yang Ibu sampaikan terlalu cepat, seperti biasa nanti diputar ulang videonya. Selain itu juga nanti bisa ditanyakan di kelas kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami. Oke, terima kasih.